pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari peran Partai Komunis Vietnam dalam mengatur ekonomi negaranya. Padahal setelah Vietnam merdeka, mereka masih harus menghadapi dua perang lagi selama hampir 30 tahun. Nah, gimana sih strategi dan kebijakan yang diterapkan Partai Komunis Vietnam dari yang awalnya negara miskin menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia? Nah, sebelum kita bahas strateginya, kita harus mundur dulu di awal kemerdekaan Vietnam, yaitu pada tanggal 2 September 1945, tepat 2 minggu setelah Indonesia merdeka. Nah, seperti yang aku bilang tadi di depan, pada awal kemerdekaan, Vietnam itu masih harus menghadapi dua perang besar, yaitu Perang Indochina melawan Prancis dan Perang Vietnam melawan Amerika dan sekutunya. Akibatnya, keadaan ekonomi Vietnam pada saat itu hancur total, banyak kelaparan, jutaan jiwa meninggal, bahkan Vietnam sendiri terpecah menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan Vietnam Selatan di bawah Amerika Serikat. Nah, setelah puluhan tahun di bawah penjajahan, akhirnya pada tahun 1976 berkat dukungan dari Uni Soviet dan juga Cina, serta taktik perang gerilya, akhirnya Vietnam Utara berhasil memukul mundur Amerika dan menaklukkan Vietnam Selatan. Nah, setelah Vietnam Utara ditaklukkan, akhirnya kedua wilayah ini disatukan menjadi negara Republik Sosialis Vietnam. Setelah resmi menjadi satu negara yang sah, Vietnam menerapkan sistem ekonomi sosialis terpusat, yang artinya semua aset seperti sawah, tanah, dan juga properti itu dimiliki oleh negara. Jadi nggak ada kepemilikan atas nama pribadi. Dan seluruh proses produksi dan distribusi dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka itu menggunakan kupon negara untuk menukar makanan pokok, pakaian, dan juga kebutuhan rumah tangga yang jumlahnya dibatasi oleh negara. Nah, masalahnya, kalau produksi dan distribusi itu dikontrol penuh oleh pemerintah, seringkali membuat barang-barang itu menjadi langka. Ditambah produksi pribadi juga kan dilarang ya. Akhirnya masyarakat itu terpaksa kembali ke sistem barter. Bisa dibilang pada saat Vietnam mengadopsi sistem sosialis terpusat, keadaan ekonominya masih sangat buruk. Masyarakatnya itu banyak yang kelaparan, hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan sempat mengalami inflasi sampai 700%. Nah, karena keadaan ekonomi yang semakin memburuk, pemerintah Vietnam sendiri udah mulai sadar nih, kayaknya ada yang salah dengan negaranya. Akhirnya pada tahun 1986, Partai Komunis Vietnam menggelar kongres besar guna melakukan evaluasi dan perombakan sistem ekonominya. Hasilnya, anggota Kongres Partai Komunis Vietnam mengeluarkan kebijakan reformasi ekonomi yang disebut Doi Moi. Reformasi Doi Moi adalah reformasi ekonomi yang mengubah negara Vietnam dari negara ekonomi sosialis terpusat menjadi ekonomi berbasis pasar. Reformasi Doi Moi inilah yang kemudian menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Vietnam. Nah, ada 3 kebijakan utama dalam reformasi Doi Moi. Yang pertama, negara mengizinkan kepemilikan pribadi. Jadi, aset-aset seperti tanah, properti, termasuk lahan pertanian, itu semenjak reformasi Doi Moi boleh dimiliki oleh swasta atau perorangan. Nah, hal ini tentu sangat berdampak positif ya, karena harga produksi dan harga jual kebutuhan pokok ditentukan oleh mekanisme pasar. Artinya, para petani jadi bebas menentukan sendiri harga jual produksinya ke pembeli langsung. Sehingga penghasilan para petaninya pun meningkat dan produksi hasil pertaniannya bisa lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, mengizinkan pihak swasta untuk membuka bisnis di sektor tertentu, terutama manufaktur dan juga pangan. Hal ini membuat sektor swasta jadi bisa membuka peluang bisnis, sehingga mampu menyerap ribuan tenaga kerja dan juga tingkat pengangguran menjadi menurun. Kemudian kebijakan reformasi Doi Moi yang ketiga dan yang paling krusial adalah mulainya Vietnam membuka diri untuk investasi asing atau foreign direct investment. Vietnam mulai aktif terlibat dalam berbagai organisasi ekonomi dunia, contohnya seperti bergabung menjadi anggota ASEAN, menjadi anggota APEC dan WTO, serta melakukan berbagai perjanjian perdagangan bebas.
Nah, setelah Vietnam berhasil menandatangani berbagai perjanjian perdagangan ini, komoditas ekspor Vietnam seperti elektronik, pertanian, serta tekstil mengalami kenaikan. Industri manufaktur dalam negeri meningkat sehingga terciptalah lapangan pekerjaan yang luas. Hal ini membuat pendapatan per kapita Vietnam naik yang semula $595 di tahun 1984 menjadi $3.760 di tahun 2023. Jadi naik hampir 7 kali lipatnya. Kemudian setelah dibebaskannya pengelolaan lahan pertanian ke pihak swasta, terjadi peningkatan produksi pertanian, membuat produksi beras dalam negeri sangat berlimpah. Sampai-sampai pemerintah Vietnam sendiri bisa mengekspor kurang lebih 4,7 juta ton beras ke berbagai negara dan sekarang menjadikan Vietnam sebagai pengekspor beras terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Kemudian yang gak kalah penting, tingkat kemiskinan Vietnam juga mengalami penurunan. Pada tahun 1980-an, angka kemiskinan Vietnam ada di angka 70%, turun menjadi 37% pada tahun 1989, tepat 8 tahun setelah reformasi Doi Moi. Selain menandatangani berbagai perjanjian kerjasama ekonomi, Vietnam juga aktif menarik investor global untuk berinvestasi atau FDI. Berbagai upaya dilakukan, antara lain kebijakan upah atau gaji pekerja yang relatif murah, penyediaan SDM yang terampil dan berkualitas, pemberian insentif pajak, sampai pembebasan bea cukai dan sewa tanah. Contoh misalnya untuk investor yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus diberikan pembebasan pajak selama 2-4 tahun. Nah, yang menarik untuk zona ekonomi di daerah tertinggal bahkan PPh badan usahanya hanya dikenai 10% ditambah pembebasan sewa tanah selama periode operasional berlangsung. Nah, selain berbagai insentif pajak, Vietnam juga berusaha untuk menyederhanakan birokrasi investasinya seefisien mungkin. Vietnam menerapkan layanan satu pintu dengan sistem one-stop service melalui badan yang bernama Foreign Investment Agency yang dibawahi langsung oleh Kementerian Perencanaan dan Investasi dengan tujuan agar investor dapat mengurus perizinan hanya dalam satu tempat. Dan selain itu, untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan pada para investor, di tahun 2016, Sekjen Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong merencanakan gerakan kampanye anti korupsi yang bernama Blazing Furnace. Nah, jadi filosofinya adalah begitu tungku dinyalakan, maka semua kayu, termasuk kayu basah yang diibaratkan sebagai koruptor, akan terbakar habis tanpa sisa. Dengan adanya kampanye anti korupsi secara besar-besaran ini, Vietnam ingin membuktikan keseriusannya dalam membersihkan koruptor tanpa pandang bulu. Hasilnya, berbagai perusahaan raksasa global tertarik untuk berinvestasi di Vietnam, mulai dari membangun pabrik sampai pusat penelitian dan pengembangan di Vietnam. Samsung Electronics contohnya, perusahaan asal Korea Selatan ini telah berinvestasi di Vietnam sejak 2008 dengan nilai investasi awal sebesar 670 juta US dollar. Investasi ini terus meningkat selama lebih dari 1 dekade hingga mencapai total 22,4 miliar US dollar. Selain itu, perusahaan Foxconn, pemasok komponen elektronik global, telah menanamkan investasi lebih dari 3,2 miliar US dollar sejak tahun 2000-an. Nggak ketinggalan, perusahaan teknologi raksasa seperti Nvidia dan Apple juga semakin yakin berinvestasi di Vietnam. Nvidia sendiri telah melontarkan sekitar 250 juta US dollar dalam 8 tahun terakhir. Sementara Apple telah berinvestasi sebesar 15,8 miliar US dollar atau sekitar 256 triliun rupiah sejak 2019. Sejak meningkatnya FDI, pertumbuhan ekonomi negara ini stabil di kisaran angka 6-8% per tahun. Jadi, bisa dibilang reformasi Doi Moi berhasil membuka jalan Vietnam untuk keluar dari keterpurukan. Vietnam yang dulunya negara miskin berbasis agraris berubah menjadi pusat manufaktur global yang berkembang pesat. Nah, yang menarik adalah Vietnam dan Indonesia itu kan sama-sama merdeka di waktu yang berdekatan. Bahkan setelah merdeka, Vietnam masih perang selama 30 tahun. Nah, kedua negara ini juga sama-sama punya visi misi yang besar di tahun 2045. Kalau Vietnam ingin menargetkan menjadi negara maju, sementara Indonesia punya visi Indonesia emas.
Nah, menurut kalian sendiri, kira-kira di umur mereka nanti yang mencapai 1 abad, manakah yang akan tercapai? Vietnam sebagai negara maju atau Indonesia emas?